Pemirsa, kali ini kami para awak media dan LSM berada di Rumah Sakit KSH Margorejo Pati dalam rangka klarifikasi terkait dengan penahanan mobil keluarga salah satu pasien karena kurangnya pembayaran biaya rumah sakit yang pasien itu meninggal dunia dan mobilnya ditahan di rumah sakit. Demikian liputan kami. 17 hari itu dirawat di ruang ICU hampir 3 kali ya, karena pertama di ICU terus kemudian sadar pindah ke ruangan VIP di sebelah, terus balik lagi ke ICU untuk beberapa hari, balik lagi ke ruangan VIP, terus yang terakhir ke ICU itu meninggal. Nah, yang kami mempertanyakan itu soal regulasi saja guys, kami ke sini. Regulasinya, aturannya di KSH itu seperti apa? Sehingga ketika kami titip uang sebesar hampir 50 juta, kemudian setelah beliaunya dinyatakan meninggal, kami juga menambahkan uang 10 juta. Terus saya mengatakan dengan administrasi di sini, saya minta, Bu, nanti penyelesaiannya setelah pemakaman. Nanti ada KTP saya tinggal di Jawa. Bahkan 2 KTP saya tinggal. 2 KTP kami tinggal. Namun, yang saya kaget, manajemen sini minta jaminan. Jaminannya berupa kendaraan, mobil atau motor, kalau nggak sertifikat. Saya tanyakan kalau sertifikat seperti apa? Oh, kalau sertifikat kayak kita kurang mau, tidak diterima. Nah, ini apakah aturan seperti itu memang ada di rumah sakit ini seperti apa? Nah, ini yang kita mau tanyakan seperti itu. Nah, kejadian ini kan jangan sampai terus saya mempertanyakan ke siapa? Ke bagian administrasi. Kalau orang yang nggak punya bagaimana? Orang yang nggak punya kan sama, Pak. Kita mintain jaminan. Lalu seperti apa? Karena posisi saya panik ya sudah, daripada nanti ini mertua saya tidak terurus. Dikubur di sini. Apa gitu? Kebijakannya apa? Kalau tidak ada jaminan, Saya ingin menyampaikan bahwa di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 di situ ada 2 poin yang saya baca bahwa rumah sakit itu berkewajiban menyediakan sarana pelayanan kepada orang tidak mampu atau miskin. Rumah sakit berkewajiban menjalankan fungsi sosial. Nah, ini fungsi sosialnya, dan orang miskin dan termasuk pasien yang kebetulan kita kawal hari ini adalah pasien yang kalaupun tidak miskin, hanya saja memang kebetulan tidak bawa uang dan sudah ada uang jaminan 50 juta 60 ya, kemudian mobil, KTP dan seterusnya ditinggal di sini. Nah, ini sisi kemanusiaannya di mana? sosialnya. Jadi aku ngene iki malah sosial kan menungso. Iya. Apa kewan sosial itu? Iya, manusia. Piye? Iya. Aku jane ngene seneng jobo karo pencak karo munggah nang ndur kenteng kan ora masalah. Ngono lho. Jane aku seneng jobo. Cuman ya oke lah, karena ini rumah sakit, kita harus menjaga perasaan rumah sakit dan orang-orang yang pasien di sini. Oke, kita ikuti di sini. Kami punya data bahwa kewajiban yang tidak dikerjakan oleh pihak rumah sakit itu kami punya data. Tapi kami diam selama ini. Ini keluhan daripada warga masyarakat setempat yang pernah kemarin audiensi di sini. Tetapi karena kami sebagai LSM dan wartawan tidak harus saklek seperti itu. Ada toleransi. Tetapi toleransi dari pihak rumah sakit itu yang mana? Sisi sosial, sisi kemanusiaan, pelayanan untuk orang miskin, orang tidak mampu, ini harusnya bersama-sama kita kerjakan. Dan tugas daripada dokter itu apa sih? Terima kasih. Saya Sumati. Ya. Pertama kali Pak, saya selaku manajemen rumah sakit keluarga sehat tentu mengucapkan cita Pak atas meninggalnya Ibu. Terima kasih. Ya, pasti kami telah berupaya dengan maksimal untuk merawat Ibu kemarin. Jadi terkait dengan Pak, saya panggilnya bagus apa Pak?
Bagus aja nggak apa-apa. Bagus. Bagus aja ya, bagus sih. Oh, ini yang terkenal bagus ini. Selain ganteng juga bagus. Kayaknya lebih ini ya, lebih familiar Pak Bagus mungkin. Betul. Jadi Pak Bagus memang kemarin kami sempat mendengar bukan mendengar ya, mendapatkan berita ya yang dari Pak Bagus kirimkan ke kami. Oke. Dari situ kami lihat ternyata ada berita seperti ini. Jadi ini berita sudah diangkat oleh media, berarti Caranya ditagih. Senajan rupanya elek ini bagus ini. bagus kok Pak, jadi kita yang lain. Bagus itu urung tutup omah mesti kan juga motornya kan lunasi. Iki SMS tak waca. Ada. Ngono Boleh lho. ya, Bapak? Ada. Boleh. Jadi pembicaraan jenengan itu diberikan ini tidak sinkron gitu loh. Ibu saya meninggal itu jam 6.30 Pagi. ya, pengurusannya sampai jam 9. Ini saya udah di SMS selamat pagi Bapak. Jam Ini dari- 9.47. Nah, ini saya masih di Belum, jalan. belum sampai rumah. Loh, oke Pak Sumadi baca. Coba dibacakan. Lu tak jejer karo manajer. Ben kondang. Ya. Mira. Nah, dipoto. Bersama. Pon guyone kari, Pak. Iya, benar. Iki lho, Bu. Oke, ini kan menginformasikan kekurangan biaya akhirnya Jangan orang Nah. menginformasikan biayanya adalah Wes genah Wes kok. genah kok di sini ada kok. Jangan bilang kok bulat-bulat. Ini tiga apa? Jenengan kalau bulat-bulat itu seperti apa? Kok malah itu di sini. Memang benar dia peringatan. selesai. Penyelesaian administrasi yang dimaksud adalah yang seperti ini penyelesaian, bukan berarti harus ditahan di sini sampai membayar, tidak. Nah, tadi saya sudah sampaikan, loh kalau orang nggak mampu gimana, nggak punya mobil, nggak bawa motor, jalan kaki bagaimana? Tadi saya sempat bilang, kami pernah Pak, ada pasien itu yang nggak punya apa-apa sama sekali, satu keluarga ditinggal di sini waktu itu menyelesaikan, dia bilang, saya tuh kok nggak punya apa-apa ya, nggak punya apa-apa buat membayar. Iya, mungkin Untuk mengantisipasi silakan loh Bu, dijamin. Ke depan dirembuk oleh HP Berikan lagi. keterangan yang baik kalau itu merasa Saya kan kurang. memberikan keterangan baik, saya paham, tapi gak sinkron. Minta maaf, selesai. Kan ngono ya Mas? Kita kan untuk banyak kok, kita sedia bayar kok, terus mau bayar dulu. Oh ya nanti Wes dibayar. Oh. iya. ya, betul Pak. Berarti ketika kita sanggup membayar dan dilaksanakan pembayaran itu, Menjelaskan nih Pak. Jangan Barani nah kan. Bukan Jadi salahnya. menurut saya sekarang saya mau mengatakan seperti penahanan seperti apa keluarga punya apa ditahan, lain kali jangan. Lain kali sepeser pun sebesar pun permasalahan bisa dihubungi kepala desa. Mampu nggak orang itu? Kalau nggak mampu, oke. Tetapi jangan hanya ke satu kata. Saya minta maaf Pak Bagus karena kemarin kita sama-sama tidak sinkron. Itu saja cukup Pak Bu. Kalau di rumah sakit jangan aman. sampai niku Itu saja. Nggak sinkron. Oke. jadi gini. Oke, cukup. Apa? Ini Masa ada rojulan bi'afin ila izan, tidak menambah kata maaf kecuali kemuliaan. Iya Pak, betul Pak. Makanya sebenarnya kalau jangan tuh minta maaf kita baik. Selesai. Aku ki jane ki ngoro dadi alasan iki dadi teroris kok. Wes ayo. Ada hal yang perlu kita kaji lagi, mungkin ya Pak. Jadi ini kami mengucapkan terima kasih. Berapa maaf Pak? Karena jalur maaf ya. Enggak ada maaf kok anak gue. Oke. Betul. Karena kan ya namanya orang tidak nyaman ya Pak. Orang tidak nyaman itu kan ya mau kita benar atau salah. Kalau jenengan merasa tidak nyaman kan pasti misalkan duduknya kok sopan non sewu ya Pak, non sewu maaf kok sofanya ini tidak nyaman. Padahal apa itu ada kendala dan lain-lain kan saya kurang. Maksudnya apakah pasti salah atau enggak kan ya kita perlu mengkaji lah. Tambah lagi Bu, sebelum ini ada nggak kejadian sebelumnya yang sama mungkin hanya seperti ini? Serupa, yang serupa. Jadi memang kami rumah sakit itu kalau namanya prosedur itu kan saya nemuin jenengan ini SPO-nya dokter Ajeng harus menemui wartawan. Tapi apa ya kalau prosedur itu nggak bisa diongkek-ongkek toh Pak, nggak ada kebijakan toh Pak, ya pasti ada. Hanya saja pada kasus ini nggih Pak, pasien itu tadi kita informasikan Pak, kalau ini belum bisa membayar berarti monggo dapat menitipkan jaminan. Dipilihlah oleh keluarga adalah mobil R3. Ya, menitipkan. Nanti kalau mau bayar nanti siang, monggo dipersilahkan.
pagi nanti menitipkan dulu, nanti siang bayar, itu bisa di Kasih kami mengenai jaminan yang harus diserahkan ke rumah sakit KSA, bahwasanya bukan hanya untuk keluarga kami, ini untuk khususnya untuk masyarakat Kabupaten Pati. Yang kami pertanyakan dengan kawan-kawan media di sini, hadir di sini tadi adalah kebijaksanaan dari rumah sakit KSA. Seandainya ini menyangkut keluarga yang tidak mampu atau keluarga yang tidak punya, dengan adanya jaminan seperti ini, nah ini sangat merugikan masyarakat. Ya, jadi nanti untuk teman-teman asumsinya bukan karena kami atau keluarga kami yang mengalami hal-hal seperti itu. Jadi saya, Pak Sumadi dan kawan-kawan ini datang ke sini mempertanyakan, kayaknya itu sudah cukup sebetulnya, Pak. Namun ketika dia sudah meminta ada kendaraan, ada sertifikat dan mobil sesuai dengan jaminan, nah ini yang tidak manusiawi menurut saya seperti itu. Nah, tanggapan dari manajer tadi tidak nyambung ya, belum sesuai dengan harapan kita. Belum sesuai ya, Belum sesuai. Jadi begini, saya kira pihak rumah sakit tidak melakukan yang diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018, yaitu melaksanakan fungsi sosial. Sosial adalah kemanusiaan. Karena saudara Bagus ini adalah sedang berduka, kemudian tidak seolah-olah toleransi itu tidak diberikan kepada yang bersangkutan. Ini saya kira sisi kemanusiaannya tidak dipenuhi. Satu, kedua, dalam hal audensi kita dengan ibu manajer bahwa yang bersangkutan ini statementnya satu dengan yang lain tidak terkorelasi atau tidak sinkron. Nah, sehingga Maaf Pak, sebut ibu manajernya tadi Pak. Saya lupa ingat, tapi ingat saya adalah Bu Kristianti atau Bu Kristianti, Bu Dokter Kristianti sebagai manajer, bahwa ketika pasien mau dibawa pulang, maka sebelum pembayaran diselesaikan harus salah satu ahli waris atau keluarga melakukan koordinasi menyelesaikan secara administrasi terlebih dahulu. Dalam hal penyelesaian administrasi tidak harus dengan uang, tetapi perjanjian yang disepakati oleh yang disanggupi oleh pihak keluarga korban atau pasien meninggal. Nah, di sini ketika pasien meninggal sudah meninggalkan sebuah pernyataan yang disepakati, namun di situ masih tidak diperkenankan untuk pulang kecuali dengan meninggalkan jaminan. Di sini adalah satu statement atau pernyataan yang tidak nyambung satu dengan yang lain. Nah, inilah yang pada akhirnya ketika saudara Bagus dikatakan, bukankah kamu sudah sepakat? Kalau Bagus ini sepakat, maka ketika dia mobilnya ditinggal di sini, dia tidak bertanya lagi, loh kok mobilnya ditinggal, katanya cukup membuat pernyataan. Nah, ini loh yang tidak nyambung. Harusnya dengan pernyataan cukup bisa pulang, tapi kendaraan KTP ditinggal di sini. Nah, harapan kami bahwa laksanakan rumah sakit memberikan pelayanan sesuai dengan tupoksinya dan secara profesional dan proporsional. Kami sebagai warga negara Indonesia memiliki hak untuk diberikan pelayanan kesehatan yang baik secara manusiawi. Terima kasih. Intinya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 harus dilaksanakan. Dan setiap rumah sakit harus melaksanakan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti itu. Jadi regulasi KSA itu yang kami pertanyakan, bukan masalah keluarga kami. Ya, sekali lagi ini untuk masyarakat banyak, bukan untuk pribadi ya, seperti itu kira-kira. Dan harapan kami adalah begini, ketika pernyataannya itu sudah tidak nyambung